Selamat siang, perkenalkan nama saya Rangga Raditya Putra dari kelas sesi C dengan NIM 124250095 ingin mempresentasikan tentang tugas akhir dari mata kuliah manajemen basis data. Nah, database yang saya buat dengan tema sistem manajemen penginapan. Latar belakang dari sistem ini adalah pengelolaan data penginapan itu sering banget melakukan kesalahan penginputan dan juga lambat dan tata integrasi. Nah, seiring meningkatnya jumlah tamu, maka kita dibutuhkan sistem basis data yang mampu menyimpan dan menghubungkan seluruh informasi dengan secara terstruktur. Nah, penerapan sistem ini membuat proses reservasi menjadi lebih cepat dan akurat, sekaligus meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pelayanan penginapan. Nah, selanjutnya adalah tujuan perencanaan basis data. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan keamanan data tamu, reservasi, pembayaran, serta riwayat menginap. Yang kedua, mewujudkan pengelolaan data yang terpusat, terintegrasi, dan bebas duplikasi. Dan terakhir adalah meningkatkan efisiensi operasional melalui proses reservasi, check-in, check-out, dan pencatatan transaksi yang lebih cepat dan otomatis. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang ERD dari basis data ini. Di sini memuat 6 entitas ya, yang dengan satu entitas asosiatif. Nah, di sini ada entitas tamu dengan atribut yang sekiranya diperlukan untuk proses reservasi, yaitu seperti nama tamu, nomor HP, alamat, identitas, dan juga ID tamu. Nah, di sini entitas tamu dengan reservasi menggunakan kardinalitas 1 ke N, yaitu satu tamu bisa memiliki banyak reservasi. Lalu yang kedua ada staff. Jadi di sini juga staff memiliki atribut-atribut yang dimiliki staff juga, seperti jabatan, shift, nomor HP, gaji pokok, dan nama staff, ada ID staff juga, dihubungkan ke entitas reservasi dengan 1 ke N, yaitu satu staff bisa melayani banyak reservasi. Nah, lalu entitas asosiatif dari reservasi ini adalah reservasi ini memiliki foreign key atau kunci luar, yaitu berupa ID tamu dan juga ID staff. Kenapa saya buat entitas asosiatif? Karena jika tidak ada tamu dan staff, maka entitas reservasi tidak akan terbentuk. Ini adalah sebagai fondasi utama dari sistem ini. Lalu selanjutnya adalah entitas detail reservasi, yaitu perumpamannya seperti ini. Reservasi itu adalah kasarannya. Jadi tamu mau pesan apa, mau kamar berapa. Nah, semua itu disatukan menjadi detail reservasi. Detail reservasi ini seperti struk yang bisa membuat banyaknya reservasi dan juga membuat banyaknya ID kamar. Nah, di sini ada reservasi memiliki atribut-atribut seperti detail reservasi sebagai primary key dan juga foreign key-nya ada ID kamar. Nah, lalu selanjutnya adalah ID entitas pembayaran. Dihubungkan detail reservasi dengan kardinalitas 1 ke 1 karena satu detail reservasi hanya bisa memiliki satu pembayaran. Di sini ada atributnya pembayaran ya seperti biasa. Dan juga lalu kita balik lagi ke detail reservasi ke kamar. Nah, di sini kardinalitasnya adalah 1 ke N karena satu detail reservasi itu bisa memuat banyak kamar yang dipesan tadi di proses reservasi. Lalu di sini ada penjelasan RD yang sudah saya jelaskan tadi. Ada RAT juga. Ini adalah penerapan nyata ketika kita sudah membuat database. Penjelasan RAT-nya. Ini adalah rancangan basis data. Nah, ini kita bisa lihat di PHP My database di shell dengan menggunakan query-query. Di sini ada tabel kamar, tabel reservasi, tabel detail transaksi, tabel pembayaran. Nah, di sini adalah pembuatan basis data. Yang pertama itu adalah create database. Create database, lalu nama data menggunakan database yang sudah kita buat tadi dengan cara use nama database yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan database penginapan. Di sini adalah query-query-nya ya. Untuk ID atau primary key itu saya setting not null ya. Dan primary key karena primary key tidak boleh kosong dan juga auto increment biar mengisi nomor otomatis karena semua primary key yang sudah saya buat di database ini menggunakan tipe data integer.
Ini create database, create kamar, create table reservasi. Nah, di sini create table reservasi memuat 2 foreign key, yaitu ID tamu dan juga ID dari staff. Ada detail reservasi juga memuat 2 foreign key, yaitu ID reservasi dan juga ID kamar untuk table detail reservasi. Lalu selanjutnya table pembayaran ya menggunakan foreign key dari detail transaksi, detail reservasi. Nah, selanjutnya adalah sistem keamanan basis data. Basis data tuh sering banget mengalami rentan terhadap akses tidak sah, kesalahan input, penghapusan data, kerusakan server, gangguan listrik, dan serangan malware. Nah, bagaimana cara kita menjaga database yang sudah kita buat tadi? Itu ada 2. Yang pertama adalah pengaturan hak akses dengan cara grant dan revoke agar hanya pengguna tertentu saja yang bisa mengoperasikan database tersebut. Dan yang kedua adalah backup rutin dan prosedur recovery untuk menjaga ketersediaan dan penggunaan data. Yang pertama itu adalah penerapan sistem keamanan basis data di MySQL. Ini untuk pengaturan hak akses tadi. Nah, ini adalah query-query-nya. Ini adalah pembuatan user agar user yang kita buat aja yang bisa memiliki akses kepada database yang kita buat. Ini penggunaan grant all privilege digunakan untuk memberikan seluruh akses kepada seorang pengguna terhadap sebuah database. Nah, di sini tujuannya untuk memastikan administratif memiliki kemampuan lengkap dan mengelola dan memelihara basis data tersebut secara menyeluruh. Lalu ini adalah grant untuk user biasa ya, dengan query-query-nya seperti ini. Lalu bisa disetting juga, misalkan user bisa menambah detail layanan atau jenis kamar yang dipesan. Nah, selanjutnya adalah revoke, mencabut hak akses yang sudah kita buat tadi. Misalkan kita sudah buat grant-nya, kita bisa mencabut hak akses kepada user tersebut dengan cara ini. Inilah query-nya. Mulai revoke seperti ini. Kita mencabut user penginapan tadi. Kita mencabut hak akses user itu untuk mengotak-atik database yang di bagian kamar. Lalu selanjutnya ada backup. Nah, backup ini itu seperti kita mengekspor sebuah file, maka kita bisa simpan di komputer kita. Nah, selanjutnya itu bisa kita simpan juga dalam bentuk fisik seperti flash disk, atau juga kita bisa menyimpan itu seperti desentralisasi, kita bisa nyimpan itu di komputer yang lain. Kita tinggal nge-share aja. Nah, ini adalah caranya. Kalian tinggal buka PHP My Admin, lalu ke admin. Nah, di sini choose file apa yang mau kita ekspor, lalu kita ekspor aja. Nah, recovery ini adalah kebalikannya. Kalau yang tadi kita itu ekspor, nah sekarang kita import di database yang sudah kita simpan di komputer kita. Nah, caranya ya tinggal ke PHP My Admin yang tadi, lalu ke bagian import database. Nah, ketika kalian import, nah itu udah otomatis muncul di ketika kalian masuk ke shell, lalu ada show database, itu udah otomatis kesimpan. Nah, kesimpulan dari database yang sudah saya buat ini adalah sistem data penginapan dirancang untuk mengelola tamu, kamar, reservasi, dan pembayaran secara efisien melalui struktur relasional. Nah, ini bertujuan untuk mencegah kesalahan data, menjamin konsistensi, dan mempermudah pelaporan operasional harian. Keamanan data juga terjamin melalui kontrol akses serta prosedur backup dan recovery, menjadikannya fondasi manajemen penginapan yang profesional. Mungkin sekian dari presentasi yang sudah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang.